Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perwira Densyadin Suryadi, NPM saya 192191024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Nah, yang saya akan sampaikan ini ada beberapa poin. Yang pertama itu poinnya itu ada 5 poin. Yang pertama itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pendidikan jasmani itu sendiri. Yang kedua, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang ketiga, karakteristik program pendidikan jasmani. Yang keempat, ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Yang kelima, isu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. Pendidikan jasmani itu sendiri merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek keterampilan atau aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dapat berpikir kritis, keterampilan sosial, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup yang sehat, dan pengenalan lingkungan yang lebih bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, ada asumsi dasar mengenai program dari pendidikan jasmani ini sendiri. Asumsi dasar ini yang pertama itu program pendidikan jasmani dan program olahraga yang mempunyai tujuan yang berbeda. Pendidikan jasmani dan program olahraga itu berbeda. Yang dimana program pendidikan jasmani ditujukan kepada setiap peserta didik untuk memulai dan memiliki bakat sampai peserta didik yang sangat kurang keterampilan bakatnya itu mampu untuk belajar lebih bisa lagi dan bisa bersaing dengan yang sudah berbakat sebelumnya. Nah, sementara untuk program olahraga ditujukan untuk yang mempunyai keinginan atau sangat tertarik untuk mengkhususkan diri pada satu olahraga. Contohnya itu banyak sekarang sekolah-sekolah yang mengkhususkan untuk berfokus pada satu olahraga. Yang kedua itu anak-anak bukanlah miniatur dari orang dewasa itu sendiri. Nah, yang di sini yang dimana anak-anak ini bukanlah miniatur dari orang dewasa itu, yang dimana akan sangat tidak cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti seorang guru hanya cukup memberikan program aktivitas itu sendiri saja. Tetapi anak-anak juga harus mengembangkan dan mengimprovisasi pemikiran atau bakatnya sendiri. Yang ketiga, anak-anak yang diajar saat ini tidak akan menjadi dewasa pada kehidupannya saat ini. Nah, pada saat ini guru mempunyai tantangan lebih untuk mengembangkan anak-anak pada saat zaman sekarang ini, ya, karena anak-anak zaman sekarang lebih menyukai rebahan di rumah dan memainkan HP daripada berolahraga, yang dimana olahraga ini sangat penting untuk masa depan anak-anak itu sendiri. Ya, dari kesehatan juga untuk keberlangsungan hidup atau aktivitas keseharian kita dalam olahraga ini sangat mempengaruhi. Ya, tetapi guru harus mempunyai program apa yang harus disampaikan kepada anak-anak pada zaman sekarang ini.
Yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubung dengan anggapan dasar di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar. Ya, ada dua pedoman yang sering digunakan. Yang pertama itu developmentally appropriate practice, yang dimana tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Nah, oleh karena itu, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri dan kemampuan anak itu sendiri. Jadi, guru juga harus mengukur terlebih dahulu apa yang dipunyai bakat oleh anak itu sendiri. Jadi, jangan asal memberikan tugas kepada anak, tetapi harus diteliti dulu apa saja yang mampu dilakukan oleh murid tersebut. Yang kedua itu ada instructionally appropriate practice, yang dimana tugas ajar diberikan dengan cara pembelajaran yang paling baik. Contohnya itu guru harus mampu menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri, dan jangan sampai tugas yang diberikan membuat anak itu tidak bergerak atau hanya diam saja, yang dimana kan pengertian dari pendidikan jasmani itu untuk mengembangkan aspek kebugaran. Jadi tugas-tugasnya itu harus mengembangkan kebugaran anak itu sendiri. Nah, yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut KTSP dikemukakan bahwa ruang lingkup materi pendidikan jasmani meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek permainan dan olahraga yang meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, atletik, rounders, sepak bola, dan masih banyak lagi. Yang kedua aspek aktivitas pengembangan, yang dimana mekanik sistem tubuh yang terdapat pada manusia ini harus lebih dikembangkan dalam aktivitas pengembangan. Yang ketiga aspek aktivitas senam. Yang keempat aspek aktivitas ritmik. Yang kelima aspek aktivitas air. Yang keenam aspek pendidikan luar kelas. Yang ketujuh aspek kesehatan yang meliputi penanaman budaya hidup sehat. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini juga tidak hanya olahraga saja, tetapi di dalam pendidikan jasmani harus peduli lingkungan. Ya, karena masa badan kita sehat tetapi lingkungan kita tidak sehat, seperti itu. Yang terakhir ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Isu program yang dimana banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali pertemuan saja. Sehingga belajar mengajar ini sulit untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak. Yang kedua ini isu proses belajar mengajar. Yang ketiga isu evaluasi penilaian. Yang keempat isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan paralel dengan karakteristik yang heterogen. Ya, di dalam sekolah kan ada perempuan dan laki-laki, yang dimana ada yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan tidak. Yang kelima itu isu sarana dan prasarana yang harus dibutuhkan pada pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keenam itu isu keberhasilan pendidikan jasmani. Setelah dari atas,
yang terakhir ini mengukur keberhasilan dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu sendiri. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.